Inilah teriakan histeris Ibunda Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J yang tidak percaya bahwa anaknya melakukan hal tidak senonoh kepada istri atasannya. Keluarga mempercayai Brigadir Joshua difitnah. Pada awal pengungkapan kasus tewasnya Brigadir Joshua, kepolisian menyebutkan bahwa Brigadir Joshua telah melakukan pelecehan seksual kepada istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati. Setelah berada di kamar sambil menunggu karena lelah mungkin pulang dari luar kota, ibu sempat tertidur. Nah, pada saat itu tidak diketahui oleh orang lain, tiba-tiba Brigadir J masuk dan kemudian melakukan pelecehan terhadap ibu. Ibu sempat teriak dan kemudian sempat minta tolong ya kepada personel lain yang memang berada di rumah tersebut. Tak terima, pihak keluarga pun menuntut kasus ini diusut tuntas. Kejanggalan dirasakan keluarga Brigadir Joshua mulai dari larangan membuka peti jenazah Brigadir Joshua hingga banyak luka seperti bekas penyiksaan. Tentunya luka yang ada di dalam tubuh korban itu ada luka tembak. Nah, hal ini membuat kami janggal karena ada luka lain terlepas daripada luka tembak tersebut. Dan kemudian ada bukti atau fakta-fakta lain yang kami temukan seperti komunikasi terakhir almarhum, terus kemudian kapan terakhir almarhum berkomunikasi dengan keluarga. Seiring berjalannya proses penyidikan, Ferdi Sambo pun dijadikan tersangka atas kasus tewasnya Brigadir Joshua. Namun publik masih bertanya-tanya, apa motif Sambo menghabisi nyawa ajudannya tersebut? Kepolisian melalui Bareskrim Polri menyebutkan motif masih dalam penyidikan lebih lanjut, karena masih ada beberapa saksi yang akan diperiksa. Namun demikian, motif pelecehan kecil kemungkinan dilakukan oleh Brigadir Joshua. Kalau 340 diterapkan, kecil kemungkinan. Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan motif pembunuhan yang dilakukan Ferdi Sambo sensitif dan hanya boleh didengar orang dewasa. Soal motif biar nanti dikonstruksi hukumnya, karena itu sensitif, mungkin hanya boleh didengar oleh orang-orang dewasa. Terlepas dari itu semua, apa motifnya? Proses penyidikan kasus pelan tapi pasti sudah mulai terungkap. Dan masyarakat menantikan putusan terhadap para pelaku. Selamat malam, apa kabar pemirsa? Beragam spekulasi publik mencuat terkait motif Ferdi Sambo merencanakan dan membunuh Brigadir Joshua, termasuk isu hubungan asmara. Namun, polisi sudah memastikan motif akan dibuka di persidangan. Semua informasinya akan kami sajikan dalam iNews Prime. Saya Abraham Silaban. Berdasarkan hasil pemeriksaan Bareskrim Polri, tersangka Irjen Ferdi Sambo mengaku marah, harkat dan martabat keluarganya dilukai. Sambo mengaku memerintahkan Baradae dan Bribka RR membunuh Brigadir Joshua. Tim Sus Polri kembali memeriksa tersangka Irjen Ferdi Sambo terkait kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Pemeriksaan dilakukan di Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat, tempat Ferdi Sambo ditahan. Pemeriksaan oleh penyidik merupakan lanjutan dari pengungkapan dan penyidikan pembunuhan berencana Brigadir Joshua. Tersangka FS mengatakan bahwa dirinya menjadi marah dan emosi setelah mendapat laporan dari istrinya PC yang telah mengalami tindakan yang melukai harkat dan martabat keluarga yang terjadi di Magelang yang dilakukan oleh almarhum Joshua. Oleh karena itu, kemudian tersangka FS memanggil tersangka RR dan tersangka RE untuk melakukan pembunuhan. Sebelumnya, Kabar Eskrim Polri menyampaikan motif pelecehan seksual kecil kemungkinan dilakukan oleh Brigadir Joshua. Diterapkan, kalau 340 diterapkan, kecil kemungkinan.
Meski Polri sudah menyampaikan hasil pemeriksaan Ferdi Sambo, namun detail informasi terkait penyebab kemarahan Sambo masih menyisakan misteri. Kita akan bergabung bersama dengan Esra Ambarita di Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat untuk informasi selengkapnya. Esra, kita ingin tahu bagaimana informasi terkini yang Anda berhasil rangkum dari Makobrimob. Ya, selamat malam Abraham dan juga pemirsa. Berdasarkan pemantauan kami maupun tadi kami mengikuti dari preskon yang diadakan di gedung Makobrimob tempat saya mengabarkan, memang langsung dipimpin tadi oleh Kadip Humas Barreskrim Polri yakni Irjen Dedi Prasetyo dan juga direktur dari Tindak Pidana Barreskrim Polri. Memang disebutkan bahwa sudah dilakukan pemeriksaan kepada tersangka Ferdi Sambo terkait dari kasus pembunuhan yang dilakukan terhadap Brigadir J atau Brigadir Nofriansyah Huta Barat di kediaman, maksud kami di rumah dinas yang berada di Duren 3 Jakarta Selatan. Dalam motifnya atau pengakuannya kepada tim khusus disebutkan bahwa tersangka Ferdi Sambo tersulut emosi dan marah akibat tindakan yang dilakukan oleh almarhum Brigadir Yosua kepada istri dari tersangka Ferdi Sambo yakni Putri Chandrawati, di mana hal ini membuat dia emosi kemudian merencanakan pembunuhan kepada Brigadir J di tempat di rumah dinas, dan hal ini pun melibatkan 3 tersangka lainnya, yakni kedua ajudannya membantunya untuk melakukan pembunuhan, dan ini tersangka ketiganya juga diperiksa tadi di Barreskrim Polri. Ketiganya yakni Barada E, kemudian Bribka RR dan juga tersangka KM, di mana KM ini terlibat atau perannya menyaksikan dan ikut membantu pembunuhannya. Sementara untuk Barada E diminta langsung oleh aktor intelektual yakni Ferdi Sambo untuk melakukan penembakan terhadap Brigadir Yosua. Memang jika kita melihat kilas baliknya atau dalam dalilnya disebutkan memang bahwa pembunuhan ini terjadi antar ajudan yang melakukan tembak-menembak di rumah dinas. Pada kenyataannya setelah diusut tuntas dan diumumkan oleh Kapolri bahwa memang yang melakukan atau aktor di balik pembunuhan ini adalah tersangka Ferdi Sambo yang mengambil senjata dari Brigadir J, kemudian melakukan tembakan ke dinding, dan ini seakan membuat atau ceritanya ini membuat bahwa si dari almarhum Brigadir J inilah yang melakukan tembak-menembak dengan Barada E. Tapi pada kenyataannya tersangka Ferdi Sambo lah yang menjadi dalang di balik pembunuhan ini. Dan tadi disampaikan juga bahwa merasa bersyukur begitu bahwa tim penyidik akhirnya dari Ferdi Sambo bisa menyampaikan hal ini. Namun hal ini juga masih didalami terkait tindakan yang merusak harkat dan martabatnya, karena publik pun bertanya-tanya terkait apakah memang betul dilakukan pelecehan seksual, karena sejauh informasi yang kami dapatkan untuk bukti dari pelecehan seksual yang dilakukan kepada istri tersangka Ferdi Sambo yakni Putri Chandrawati ini masih berbekal pada pengakuan dari Ferdi Sambo dan belum ada bukti-bukti yang lebih merinci. Dan untuk diketahui atas perbuatannya dari aktor intelektual yakni Ferdi Sambo disangkakan pasal terkait pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara atau pidana mati. Abraham. Ya, motifnya masih seputar pelecehan seksual. Apakah kita percaya begitu saja dari orang yang sudah membuat rekayasa selama ini? Kita akan nantikan proses hukumnya. Terima kasih atas informasi Anda, Esra Ambarita. Pemirsa, keluarga Brigadir Yosua mengaku bingung dengan keterangan polisi yang berubah-ubah, mulai dari tembak-menembak hingga isu pelecehan seksual. Keluarga meminta kejelasan sikap Polri. Kalau memang begitu, kan saya sudah bilang dari awal, skenario orang itu pertama kejadian di kamar, tembak-menembak. Sesudah ini kejadian di Magelang. Jadi kami rakyat kecil jadi bingung. Seandainya lah salah anak saya, apakah dengan begitu cara menangkap seorang yang jahat? Itu bukan cukup. Apakah undang-undang dibagi kita begitu? Disiksa. Ini kan penistaan. Kalau seandainya salah anak saya, ya udah tunjukkan, tangkap, penjarakan, sudah perlu disiksa. Bukan harus disiksa memberi kita. Itu manusia anak saya itu ada haknya untuk hidup. Akan Pak Samuel. Memang selama almarhum bekerja sama Pak Ferdi Sambo, tidak pernah dia menceritakan kejelekan lah.
Dan anak kita ini tidak mau menugaskan pikiran orang tua, dia selalu menceritakan yang baik-baik saja selama ini. Itu makanya semenjak kejadian kemarin diumumkan Pak Ferdi Sambo adalah tersangka utama, kami terkejut. Apakah kita spesialis itu Pak Ferdi Sambo? Padahal Pak Ferdi Sambo itu orang bintang jenderal. Masa perbuatan dari Pak itu? Komnas HAM batal memeriksa tersangka pembunuhan berencana Brigadir Yosua Irjen Pol Verdi Sambo. Komnas HAM akan menjadwal ulang sambil berkoordinasi dengan Mabes Polri. Upaya Komnas HAM untuk mengorek keterangan dari otak pembunuh Yosua, Verdi Sambo, gagal dilaksanakan hari ini lantaran tim Sus Polri sendiri masih mendalami peran Sambo dalam pembunuhan Yosua. Verdi Sambo sedianya diperiksa Kamis siang untuk dimintai keterangan terkait peristiwa di rumah dinasnya pada 8 Juli lalu. Batalnya pemeriksaan Verdi Sambo disampaikan Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto kepada Komnas HAM pada Rabu 10 Agustus 2022. Hoirul Anam mengatakan Komnas HAM sangat memerlukan keterangan Sambo terkait temuan sejumlah barang bukti mulai dari CCTV, temuan Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri, balistik, data cyber, hingga sejumlah barang bukti lainnya. Terkait obstruction of justice, indikasi kuat memang menjadi obstruction of justice. Obstruction of justice itu dalam konteks hak asasi manusia itu diskusinya ini pelanggaran hak asasi manusia atau tidak. Indikasinya sangat kuat ke sana. Selain menjadwal ulang pemeriksaan Verdi Sambo, Komnas HAM juga akan memeriksa istri Sambo Putri Chandrawati pada Jumat 12 Agustus 2022. Sementara itu penyidik tim Sus hari ini juga memeriksa sopir istri Irjen Verdi Sambo, Kuat Ma'ruf alias KM di Bareskrim Polri. KM kali ini diperiksa sebagai tersangka. Pemeriksaan hari ini adalah yang kedua kalinya yang dilakukan terhadap KM. KM yang merupakan sopir istri Verdi Sambo menjadi satu dari 4 orang tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. KM berperan membantu dan menyaksikan penembakan terhadap Brigadir Yosua. Pemirsa, kita akan dalam informasi terkini terkait dengan pemeriksaan tersangka KM dengan rekan kami Aya Nufus di Mabes Polri Jakarta. Aya, apa informasi yang Anda dapat gali mengenai pemeriksaan Kuat Ma'ruf? Ya, selamat malam Abraham dan juga pemirsa. Memang situasi terkini di Bareskrim Polri terpantau normal setelah sebelumnya pada siang tadi kami mendapatkan sejumlah informasi dari Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo, yaitu ada beberapa hal di mana memang ada pemeriksaan yang sedang dilakukan terhadap tersangka KM dan juga satu penyidik dari Polda Metro Jaya. Dan tadi juga kami sempat mengkonfirmasi dan mendapatkan informasi dari petugas keamanan begitu Abraham dan juga pemirsa, yang mana memang pada sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat sedang berlangsung pemeriksaan di dalam gedung, dan juga sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat begitu Abraham dan juga pemirsa, kami melihat ada satu unit kendaraan lapor yang belum dapat kami ketahui membawa barang apa di dalamnya. Dan ini memang berhubungan dengan sejumlah informasi yang disampaikan oleh Kadif Humas, yaitu memang ada beberapa hal, atau salah satunya adalah barang bukti yaitu berupa CCTV yang masih dilakukan pemeriksaan lebih dalam dan juga dianalisis karena memang masih ada beberapa decoder yang tengah dianalisis begitu dan nantinya akan diumumkan oleh tim khusus. Dan juga selain itu ada informasi lainnya, yaitu di mana nantinya tim khusus akan menginformasikan kembali terkait hasil otopsi kedua dari Brigadir J. Dan selain itu juga setelah tadi di Makobrimob begitu Abraham dan juga pemirsa adanya konferensi pers, kami tidak melihat ada aktivitas apapun di sini dan kami tidak melihat adanya kehadiran dari tersangka KM. Dan juga hal ini dapat kami sampaikan di mana
tadi kami mendapatkan informasi bahwa tim khusus saat ini sedang berkoordinasi dengan kejaksaan agar jadwal sidang nantinya terhadap tersangka segera dikeluarkan begitu. Dan kondisi terakhir di Bareskrim Polri ini terpantau sepi dan juga sejumlah petugas dan juga karyawan ini sudah mulai meninggalkan gedung begitu, Abraham dan juga pemirsa. Terima kasih. Aya Nufus, laporan Anda langsung dari Bareskrim Polri Jakarta. Pemirsa, rumah Bribka Riki Rizal terpantau sepi pasca penetapan dirinya sebagai tersangka atas tewasnya Brigadir Yosua. Istri dan ketiga anaknya pun meninggalkan rumah dan tidak diketahui keberadaannya. Pasca penetapan tersangka terhadap Bribka RR, rumahnya yang terletak di perumahan Dalam Samiaji, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, Jawa Tengah, terpantau sepi. Tim Sus Polri menetapkan Bribka RR sebagai tersangka karena turut membiarkan dan menyaksikan penembakan terhadap Brigadir J. Sebelumnya, rumah Bribka RR ditempati oleh istri dan 3 anaknya. Sementara Bribka RR diketahui terakhir pulang ke rumahnya pada Lebaran lalu. Namun pasca penetapan tersangka, istri dan ketiga anaknya meninggalkan rumah sejak Minggu pagi. Kondisi rumah terkunci dengan pintu gerbang yang tertutup rapat, serta lampu di teras depan yang menyala. Oleh tetangga sekitar, Bribka RR dikenal mudah bergaul dan suka menolong, sehingga tetangga tidak menyangka jika Bribka RR terlibat pembunuhan yang menewaskan Brigadir J. Kebetulan hari Sabtu saya lewat di sana pagi, karena ke sana masih ada lihat, kemudian sorenya udah lampu depan rumah udah nyala. Kemudian Minggu biasanya ikut arisan, kebetulan ada arisan di PKK, beliaunya dalam hal ini istrinya tidak hadir. Hingga kini belum diketahui keberadaan istri dan ketiga anaknya pasca Bribka RR ditetapkan sebagai tersangka. Pemirsa, tim khusus Polri membutuhkan 1 bulan untuk menemukan tersangka utama pembunuhan Brigadir Yosua. Sebelum penetapan tersangka, Polri menggeledah rumah Irjen Verdi Sambo dan membawa sejumlah barang bukti. Penetapan tersangka Verdi Sambo sebagai otak pembunuhan Brigadir Joshua menguak fakta baru yang selama ini menjadi tanda tanya keluarga Joshua dan publik. Sebelumnya Sambo membangun opini terjadi tembak-menembak antara Brigadir Joshua dengan Baradae di rumah dinasnya. Namun rekayasa tembak-menembak terbantahkan pada Selasa malam 9 Agustus 2022 dalam keterangan pers Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Mabes Polri. Listio mengatakan tidak ada tembak-menembak, yang ada adalah penembakan terhadap Brigadir Joshua. Verdi Sambo pun ditetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya Verdi Sambo telah menjalani 4 kali pemeriksaan. Tidak ditemukan, saya ulangi, tidak ditemukan fakta peristiwa tembak-menembak seperti yang dilaporkan. Saya ulangi, tidak ditemukan fakta peristiwa tembak-menembak seperti yang dilaporkan awal. Tim khusus menemukan bahwa peristiwa yang terjadi adalah peristiwa penembakan terhadap saudara J yang mengakibatkan saudara J meninggal dunia yang dilakukan oleh saudara RE atas perintah saudara FS. Sebelum Sambo menjadi tersangka, pasukan Brimob menggeledah kediaman Verdi Sambo di Duren 3. Puluhan personel Brimob merapat ke kediaman Irjen Verdi Sambo sore hari jelang pengumuman penetapan tersangka. Pasukan dengan senjata laras panjang ini mengamankan area sekitar rumah mantan Kadif Propam Verdi Sambo. Pasukan Brimob ini berjaga-jaga di bagian depan rumah Sambo, sementara sejumlah penyidik memasuki kediaman untuk penggeledahan. Menurut Kadif Humas Polri, penjagaan ketat atas permintaan dari tim khusus untuk berjaga-jaga. Tidak hanya di rumah Sambo, pasukan Brimob juga mendatangi kediaman Ajudan Verdi Sambo. Penggeledahan dilakukan jelang penetapan Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka pembunuhan berencana atas ajudannya Brigadir Joshua. Atas
Atas perannya mengotaki pembunuhan Brigadir Joshua, Sambo dijerat pasal 340 subsider pasal 338 dan pasal 56 KUHP dengan hukuman pidana maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup atau selama-lamanya 20 tahun penjara. Selain Sambo, polisi juga menetapkan 3 tersangka lain yaitu Baradae, Bribka R, dan Kuat. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo resmi membubarkan Satgas Khusus atau Satgasus Polri yang sebelumnya dipimpin Irjen Pol Verdi Sambo. Sejak hari ini tidak ada lagi kegiatan Satgasus. Sebelum terjerat kasus pembunuhan tepatnya, Verdi Sambo memimpin Satgasus sesuai dengan surat perintah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang diteken tanggal 1 Juli 2022 dan berlaku hingga 31 Desember 2022. Kewenangan Satgasus waktu itu adalah menyelidiki sejumlah perkara yang diatur dalam KUHP, narkotika, ITE, hingga tindak pidana pencucian uang. Namun kini Satgasus resmi bubar dan tidak ada kegiatan lagi. Dan pada kesempatan malam hari juga perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan, ada beberapa pertanyaan dari teman-teman media tentang Satgasus Polri. Pada malam ini juga Bapak Kapolri secara resmi sudah menghentikan kegiatan dari Satgasus Polri. Artinya sudah tidak ada lagi Satgasus Polri. Ya, ini untuk menjawab berbagai macam pertanyaan rekan-rekan media. Ya, jadi sudah clear untuk Satgasus Polri. Dan tentunya kami mohon untuk rekan-rekan bersabar. Tim semuanya sedang bekerja, baik tim sidik maupun tim dari Inspektorat Khusus. Ini semuanya masih bekerja. Dan nanti apabila hasilnya sudah ada